Itu sebenarnya informasi ini dari ada kawan-kawan beberapa lembaga juga, yang ada salah satu lembaga kawan-kawan dari Pana Papua. Pana Papua yang mereka yang dapat informasi itu lewat media. Dan dari Omsul orangnya? Iya, Omsul mereka dudukan masyarakat adat. Jadi masyarakat, keberadaan masyarakat adat ini juga kita harus pastikan. Nah, kemudian wilayah adat, hak-hak mereka terhadap sumber daya alam ini seperti apa? Itu. Kemudian masyarakat juga secara ini, mereka ini juga harus dilibatkan dalam pembangunan daerah. Karena memang ini sangat-sangat ya mereka kan hadir dari entitas orang asli Papua ya. Mereka kan di situ duduk karena orang itu, gitu ya. Ya, mereka ini kan hadir dari adat. Iya. Dari adat. Jadi jangan sampai ada pasal-pasal yang krusial yang makanya sampai mereka kurang pas begitu di DPR yang baru ini ya. Kan kalau yang waktu ngurus ini kan kita punya DPR yang sebelumnya. Nah sekarang kan DPR yang baru tentu dengan pemikiran yang baru juga. Hai kamu semua, jumpa kembali dalam podcast Bicara, podcast tempat berbagi inspirasi, berbagi cerita untuk tanah Papua yang lebih baik. Di sini kita kedatangan tamu lagi, itu Kakak Dami, ya, untuk bercerita-cerita lagi tentang apa yang dikerjakan oleh teman-teman di Manokwari ya. Selamat datang kembali ke studio podcast Om Dami. Apa kabar? Ya, puji Tuhan, kabar selalu baik. Kabar selalu baik ya. Berapa minggu ini ada bikin apa nih? Ya, berapa minggu ini kegiatannya banyak. Kita ini kan ya podcast episode awal itu kan saya sampaikan bahwa kita anak-anak jalanan itu selalu aktivitasnya itu kemana saja itu kita sesuaikan dengan lingkungan ya. Ya. Aktivitasnya banyak. Intinya aktivitasnya banyak. Oke. Kalau tidak salah itu episode sebelumnya tuh 1000-an ya yang menonton istilahnya. Apakah menonton keseluruhan atau habis atau apa? Tapi di Bicara itu cukup tinggi. Makanya bahkan dia paling tinggi di antara podcast yang lain. Ini luar biasa. Oke. Terlepas dari itu, hari ini kita bicara tentang Perda, Ranperda PPMHA 2023 Manokwari, gitu ya? Iya. Nah itu menariknya, ini kan belum jadi Perda ya, belum jadi Perda sebagai Perda begitulah. Iya. Terus mungkin Om Dami bisa cerita apa yang melatar belakangi barang itu ada begitu atau didorongkan? Ya, sebenarnya kita semua dapat mengetahui bahwa Perda ini kan dia berbicara terkait menyangkut dengan perlindungan masyarakat adat dan wilayah adat ya. Itu sebenarnya kita perlu ketahui bahwa yang melatar belakangi hadirnya Perda ini sebetulnya Undang-Undang 1945 itu menjelaskan bahwa negara wajib memberikan pengakuan dan perlindungan kepada masyarakat adat dan wilayah adat. Ya, itu. Nah, selain daripada itu sebenarnya Permen LHK juga nomor 9 itu lebih mempertegas lagi, dan ada beberapa hal yang dia menjelaskan di situ terkait dengan kedudukan, hak, kemudian perlindungan, pengakuan itu perlu. Apalagi di dalam Permen LHK itu kan lebih fokus kepada perhutanan sosial. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan perhutanan sosial itu kan suatu sistem yang memang dia mengatur terkait dengan ada beberapa skema ya. Salah satunya hutan adat. Itu menurut kami menarik untuk kita untuk dorong dari sisi peraturan daerah.
Ya, peraturan daerah yang memang perlu kita dorong untuk memperkuat itu gitu. Nah, karena selama ini banyak persoalan. Kalau di peraturan daerah tidak mengikat itu juga jadi persoalan. Terus sebenarnya selain daripada itu kita tahu bahwa di Papua ini ada undang-undang otonomi khusus. Ya. Di dalam undang-undang otonomi khusus sendiri itu sudah jelaskan bahwa pemerintah wajib memberikan pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan kepada masyarakat hukum adat dan wilayah adat itu wajib. Ya. Tapi lebih mempertegas lagi itu apa perubahan dari undang-undang otonomi khusus nomor 21 tahun 2021. Nah, perubahan dari situ kan perubahannya nomor 2 itu. Nah, di nomor 2 itu lebih tegas lagi. Dia menjelaskan itu. Jadi sebenarnya yang melatar belakangi kita itu kita lihat dari isi undang-undang otonomi khusus sendiri itu sudah memberikan peluang atau sudah memberikan ruang untuk bagaimana cara supaya kita dorong peraturan ini agar wilayah adat dan masyarakat adat itu perlu kita lindungi, perlu ada pengakuan melalui peraturan daerah. Gitu. Ya, itu. Sejak tahun berapa ini ya Om Dami dan teman-teman di Manokwari menggagas praperda ini? Sebenarnya rancangan peraturan daerah ini muncul itu di tahun 2020. Sudah 5 tahun ya? Ya. Nah, terus bagaimana tahun sampai 2020 itu muncul. Sebenarnya kita dapat informasi juga lewat media ya, media saat itu sebenarnya informasi ini dari ada kawan-kawan beberapa lembaga juga yang ada salah satu lembaga kawan-kawan dari Pana Papua. Pana Papua yang mereka yang dapat informasi itu lewat media. Dan dari Omsul orangnya? Iya, Omsul mereka. Jadi kami diajak oleh kawan-kawan Pana Papua untuk kita sharing gitu, bertukar pikiran. Jadi kami sebenarnya sharing di saat itu ada beberapa kawan-kawan dari perwakilan beberapa lembaga, kita duduk sharing untuk bagaimana apakah perda ini berita yang kita dapatkan terkait perda PPMHA Kabupaten Manokwari ini penting tidak? Gitu. Iya, ini kan sudah dari awal 2020 sampai 2025 5 tahun praktis sudah berlalu ya. Iya. Sampai hari ini sudah sampai di mana? Maksudnya apakah sudah di legislatif dan kemudian sudah didorong regulasinya diketok palu kah atau bagaimana? Ya, sebenarnya Ramperda ini sudah disetujui oleh DPR di tahun 2013 yang lalu. Di tahun 2013 yang lalu itu tanggal 19 Desember jam 7 malam di kantor DPR. Sudah disetujui oleh DPR. Tapi proses selanjutnya dari kabak persidangan dari DPR, mereka sudah serahkan ke bagian hukum kabupaten, namun hubungan komunikasi untuk mengawal rancangan peraturan ini ke Biro Hukum sebenarnya sudah. Namun proses selanjutnya ini yang kami juga sendiri sebagai lembaga pendamping belum tahu. Nah, untuk menyelesaikan ini supaya bisa masuk dalam agenda Norek dan bisa diundangkan ini yang belum kita ketahui. Ini sebenarnya kalau di dalam pengajuannya ini inisiatif siapa? DPR kah, pemerintah kah atau gimana? Ya, rancangan peraturan ini muncul di saat tahun 2020 itu sebenarnya inisiatif DPR. Inisiatif DPR. Nah, inisiatif DPR itu waktu itu yang Kawansul mereka dapat di berita itu inisiatif DPR dari Komisi B. Itu kebetulan Ketua Komisi B sendiri dan saat itu Pak Aloysius Paulus Yep itu dia sebagai Ketua Komisi B dan beliaulah yang menginisiasi ini untuk perda ini munculkan gitu. Sehingga kita rasa tertarik gitu.
sekarang beliau di mana? Beliau sudah naik ya di provinsi ya. Ya, Harusnya menurut saya jadi lebih kuat sebenarnya. Tapi gimana? Apakah beliau masih tetap mengawal ini atau mungkin diserahkan kepada yang lain atau bagaimana? ya, untuk mengawal perda-perda rancangan peraturan seperti ini kan di DPR itu ada bidang-bidang yang menangani itu ya, Bapemperda dan lain sebagainya. Nah, secara otomatis Pak Alo juga kan sudah jadi DPR provinsi. Sementara posisi aktif, DPR aktif. Nah, ini juga kami bangga dan luar biasa ya, orang-orang yang punya pemikiran untuk bagaimana memunculkan perda-perda yang memang untuk kepentingan rakyat ya. Kita bicara perda adat ini bicara kepentingan rakyat ini, rakyat kecil. Iya. Ini kan tadi bilang perda yang kepentingan rakyat. Ya. Pertanyaan saya lagi nih, memangnya apa yang diatur dalam perda itu? Sampai ini dibilang perda kepentingan. Ya semua memang pasti kepentingan rakyat, tapi dalam tanda kutip kita bicara kepentingan rakyat orang asli Papua, kan ini bicara adat ya. Ya. Nah apa yang diatur dalam, apa yang membedakan dia dengan perda-perda yang lain? Ya, sebenarnya perda PPMA sendiri judul saja sudah jelas. Judul saja itu kita lihat perda PPMA pengakuan. Perda pengakuan ini kan dari dia judul saya sudah jelas bahwa pasti isinya itu dari bab per bab, pasal per pasal itu ada kaitannya dengan kehidupan masyarakat adat, tapi juga wilayah adat. Jadi menyangkut dengan pengelolaan sumber daya alam itu semua diatur di situ. Jadi sebenarnya lebih cenderung kepada kedudukan masyarakat adat. Jadi keberadaan masyarakat adat ini juga kita harus pastikan. Nah, kemudian wilayah adat, hak-hak mereka terhadap sumber daya alam ini seperti apa? Itu. Kemudian masyarakat juga secara ini mereka ini juga harus dilibatkan dalam pembangunan daerah. Itu artinya mereka ini kan sebagai apa ya? Mereka sebagai apa? Pemeran utama. Ya. Oke. Mungkin Om Dami bisa kasih tahu saya atau ya pendengar atau penonton di bicara itu salah satu mungkin apa yang diatur gitu. Contoh ya, bagaimana mengatur kapan harus pergi tangkap ikan umpamanya, itu kita bicara sasi gitu. Ataukah bagaimana diatur bagaimana mau pergi cari bambu di orang Pukebun, apakah begitukah atau seperti apa kira-kira? Mungkin contoh satu saja apa yang diatur di dalam gitu, karena mungkin publik ingin tahu juga ini perda PPMA ini sebenarnya apa yang diatur. Ya, perda PPMA ini yang diatur di dalam itu ada beberapa, kurang lebih ada 13 bab ya. 13 bab. Dari 13 bab itu kalau kita hitung pasal ada banyak pasal yang diatur di dalam. Nah, salah satunya hak tadi. Terus terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Nah, ini kan semua diatur. Jadi kemudian kewajiban. Terus yang masalah yang paling urgen itu salah satunya juga itu apa, penyelesaian masalah sengketa tanah. Itu semua diatur. Jadi ini kan urusan tanah dan hutan ya. Jadi kita di dalam peraturan ini sebenarnya dia lebih fokus berbicara terkait dengan urusan tanah dan hutan, tapi juga hak-hak masyarakat adat itu harus akui di dalam peraturan itu diatur begitu. Supaya lebih aktif juga peran mereka sebagai masyarakat adat terhadap pengelolaan sumber daya alam. Yeah. Oke. Om Dami, ini kan sudah sampai 5 tahun. Yeah. Dan belum sampai di tingkat ketok palu ya, disahkan untuk kemudian diundangkan atau dijadikan sebagai peraturan daerah yang bisa diimplementasikan. Mungkin dari pengalaman 5 tahun ini kira-kira dan melihat komposisi DPR kita saat ini seperti apa tantangannya, atau mungkin apakah Om Dami dari teman-teman OASI sudah memikirkan kiat atau cara yang mempercepat ini diketok begitu, disahkan. Ya. Sebenarnya kalau untuk ketok ini DPR sudah ketok ya. Oh sudah ketok ya? Di tahun 2023. Oh yang tadi 2013 tadi. 23 tadi.
Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa Masalahnya DPR apa? sudah menyetujui. Nah, ini kan barang sudah ada di Biro Hukum. Nah, ini kembali ke DPR. Nah, di periode yang lalu di DPR itu kan belum sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang hak politik orang Papua. Itu kan belum ada DPR Otsus. Nah, kali ini kan sudah ada DPR Otsus. Betul. Itu. Ya. Mereka itulah yang punya peran penting untuk mengawal barang ini, bukan kita sebagai lembaga pendamping. Kita ini hanya sebagai perpanjangan tangan saja. Jadi untuk bantu pemerintah. DPR Otsus harus mengawal dan menjadikan barang ini jalan gitu ya. Iya. Ya, itu. Karena memang ini sangat-sangat ya mereka kan hadir dari entitas orang asli Papua ya. Mereka kan di situ duduk karena orang itu gitu ya. Iya. Mereka ini kan hadir dari adat. Iya. Dari adat. Jadi kalau mereka kawal serius untuk menjadikan perda ini bisa daftarkan dalam bisa diundangkan di Biro Hukum supaya bisa masuk dalam agenda Norek. Itu kau selamatkan kau punya jati diri dan harga diri Anda sebagai anak Papua. Berarti tinggal nomor registernya saja. Iya, nomor registernya. Oke, jadi ini berarti sudah sebenarnya sudah mudah pekerjaan kawan-kawan DPR Otsus ini ya, makanya mengawal begitu ya. Sejauh mana Om Dami berkomunikasi dengan teman-teman DPR Otsus ini atau belum ada gimana? Ya, kalau dengan DPR kami hubungan relasi dan komunikasi kepada DPR legislatif maupun di OPD teknis itu kami selalu eksis, kami selalu terbuka dan kami selalu datang ke sana, komunikasi koordinasi, memberikan penjelasan kira-kira tahapan apa yang perlu kita selesaikan. Di DPR ada yang perlu kita sampaikan ya kita sampaikan ke DPR dan tangkapan mereka siap, mereka juga respon baik. Nah, cuman sementara dari DPR mereka sampaikan Pak sabar dulu, nah, sehingga kami juga ada tunggu informasi. Sabar dari kenapa DPR. ini sabarnya ini maksudnya? Nah, itu ada ya lain sebagainya lah seterusnya. Itu tidak tahu ya. Mungkin pemikiran DPR seperti apa. Gitu. Sebelum ini kan kemarin ketemu DPR Otsus mereka saya sampaikan bahwa ini draftnya sudah ada di Biro Hukum. Kenapa kok nomornya belum bisa keluar kok tidak bisa diundangkan cepat ini kenapa? DPR Otsus harus aktif. Nah, jangan sampai barang ini karena sesuai undang-undang peraturan kerja sesuai dengan aturan hitung hari kerja itu kan peraturan seperti ini setelah disetujui oleh DPR melebihi dari 1 tahun itu bisa jadi cacat hukum. Diulang lagi begitu, capek lagi kita ya. Capek lagi kita. Iya. Apakah jangan sampai ada pasal-pasal yang krusial yang maksudnya sampai mereka kurang pas begitu di DPR yang baru ini ya? Kan kalau yang waktu ngurus ini kan kita punya DPR yang sebelumnya. Nah ini sekarang kan DPR yang baru tentu dengan pemikiran yang baru juga tidak sama lah ya. Kira-kira apakah ada kerasan atau tidak dari pikiran Om Dami? Jangan sampai ada pasal-pasal yang mereka rasa belum mengerti atau mereka rasa ini kurang pas begitu. Sebenarnya pasal-pasal itu kan kita lihat dari pasal-pasal yang bertentangan dengan mungkin urusan negara atau urusan pemerintah. Itu pasal-pasal yang bertentangan sebenarnya tidak ada. Kita tidak keluar dari arahan dari peraturan yang tingkat lebih di atasnya. Kemudian turunan dari undang-undang tadi saya jelaskan itu kan ada Perdasus MHA. Nah, turunan dari Perdasus MHA itu kan ada Perdasus tata cara ya. Poinnya kita ambil di situ. Definisinya kan sudah ada di Perdasus MHA-nya. Nah, kalau kita keluar dari definisi Perdasus MHA itu kan itu sudah keluar jalur dan itu pasti akan muncul pasal-pasal yang akan bertentangan dengan negara atau ya kita tidak berpikir jauh sana tapi paling tidak yang kita khawatirkan tidak karena ini periode yang baru. Apakah di dalam yang komisi kemarin yang ngurusi komisi
Komisi B. B. Kalau sekarang yang menangani semua rancangan peraturan daerah itu kan di Bapemperda ya. Bapemperda, iya. Bapemperda. Berarti ada perubahan ini lagi ya? Iya. Ini kebetulan ketua Bapemperda juga beliau ada lagi sakit. Oh, sayang. Waktu saya datang ketemu respon sekali dan beliau sendiri yang panggil bagian hukum untuk mereka besoknya naik langsung ketemu bagian hukum. Namun beliau sakit dan DPR Otsus dengan anggota Bapemperdanya ketemu biro hukum agak susah karena ada DPR, ada yang kalau kecuali kita memahami isi peraturan rancangan peraturannya itu kita paham semua dari pasal per pasal, bab ke bab. Kalau kita tidak baca secara menyeluruh itu juga bermasalah dan peraturan ini sebenarnya tujuan mengarah untuk kepentingan apa. Jangan sampai orang menanggapinya agak beda. Itu yang jadi tunda-tunda terus sampai hari ini. Oke. Begitu. Iya, memang masih perlu perjuangan lagi untuk ini ya, perlu komunikasi, koordinasi. Nah, pertanyaan saya terakhir, bagaimana peran teman-teman LSM menemani teman-teman PASE dalam dalam mengawal ini? Peran kita sebenarnya untuk sementara ini kita mengawal bangun komunikasi terus ke DPR, pemerintah daerah, OPD teknis. Dalam hal ini bagian hukum kabupaten, tapi juga di DPR, Bapemperda dan DPR Otsus, supaya mereka ini kita sama-sama kawal peraturan ini agar bisa masuk dalam agenda prolegda. Iya. Dalam agenda Norek ya, Norek. Prolegda ya. Iya, Norek ya. Norek ya. Teman-teman LSM gimana? Apa masih tetap mendukung dengan sangat kuat atau bagaimana? Saya tidak tahu. Ya, kalau kita OASE sendiri masih tetap OASE-nya OASE-nya, tapi maksud saya kan kerja-kerja ini kan berjejaring ya, saling mendukung. Nah, apakah support dari kawan-kawan di NGO yang lain? Gimana? Cukup atau mungkin masih perlu dukungan gimana? Gitu. Biar kawan-kawan dengar lah ya. Saya pikir kawan-kawan mitra di daerah kita di lokal ini selalu berjejaring. Nah, tapi dari sisi dukungan juga teman-teman di nasional juga mereka sangat support ya, dan sangat mendukung untuk untuk tahun ini kali ini juga mereka siap untuk memberikan support kepada kita supaya barang ini tetap kita kawal terus. Jalan terus ya. Karena ini kan kita selamatkan peraturan daerah terkait dengan perda adat itu kita selamatkan rakyat ya, dan selamatkan sumber daya alam yang ada di tanah Papua. Oke. Begitu ya? Ya. Oke, mantap sekali. Pengalaman luar biasa dalam mengawal proses Ranperda PPMHA Manokwari ya. Semoga proses ini makin lancar di 2025 dan kita bisa mendengarkan nomornya. Kalau ketuk palu sahkan sudah, mendengarkan nomornya dan kemudian kan nanti setelah itu ada setelah perda kan ada turunannya ya untuk pelaksanaannya mungkin peraturan bupati kah gitu ya. Itu peraturan bupati. Setelah kalau nomor Cuknis keluar, cuklak gitu ya. Itu kan nanti SK-nya kan bupati tanda tangan. Iya betul. Setelah bupati tanda tangan, ya itu jadi peraturan daerah. Iya. Dan setelah kalau perda ini sudah diperdakan, itu sebenarnya kita banyak rencana kerja untuk ada beberapa skema yang dari pola Permen LHK nomor 9 tadi saya jelaskan. Itu perhutanan sosial tadi ada beberapa hal yang diatur, salah satunya hutan adat. Skema-skema ini kan kita ada punya gambaran untuk mengarah ke sana. Namun kita sementara kita fokus dulu, fokus dulu. Kalau kita tidak selamatkan dia punya tiangnya, baru masuk langsung ke daun-daun atau ranting-ranting ini kan kita lompat begitu. Kalau teman-teman lain di kabupaten kota lain ya mereka sebelum perdanya jadi mereka sudah kerjakan
pemetaan wilayah adat, dorong isu hutan adat apa ini, tapi kan kita tidak. Kita Kayak- lebih fokus ke peraturannya dulu. Kayak pohon tali dan pohon beringin tuh. Iya. Jadi kalau ketong pohon tali itu biasanya satu sama tinggi dengan pohon beringin yang tinggi. Tapi kalau ketong tebang dia pohon beringin, pohon tali juga rubuh tuh. Jangan sampai begitu ya. Itu perumpamaan saja. Ya. Oke. Terima kasih Om Dami, penjelasan yang luar biasa tentang alur perjalanan ini. Ya. Demikian perbincangan saya dengan Om Dami, bercerita tentang bagaimana perjuangan 5 tahun mendorong Raperda menjadi Perda Masyarakat Hukum Adat di Manokwari, dengan harapan Perda ini di tahun ini bisa disahkan, sehingga dengan disahkannya Perda, pemerintah mengakui keberadaan entitas masyarakat adat di Manokwari. Ini juga sebagai tanda bahwa ada penghormatan atas keberadaan masyarakat adat dan wilayah adatnya di Manokwari. Demikian dari saya, jangan lupa like, subscribe di bagian layar bawah. Sampai jumpa di podcast bicara episode berikutnya.